Batik asalnya daripada Indonesia ataupun Malaysia. Mengikut kajian, batik pada asalnya yang paling original, yang paling asli, yang paling sulung bermula dekat mana? Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi, aslinya batik berasal daripada Indonesia. Itu yang korang nak dengar kan? Dah, puas hati? Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu, ada piala, piala tu tulis batik milik Indonesia, korang angkat-angkat piala tu. Angkat. Okey. Tak puas lagi? Tak happy? Nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti jangan pakaikan kain kapan. Pakai kain batik, pakai baju batik, semua baju batik. Semua batik lah. Okey. Nanti dah mati pun bawa lah batik tu ke dalam kubur tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata. Sungguh amat memalukan warga negara tetangga kita, yaitu warga Malaysia. Karena memiliki kebiasaan mengklaim apapun yang dimiliki Indonesia. Salah satunya yaitu batik. Mengapa disematkan sebagai warga negara yang sangat memalukan? Karena, ketika mereka sudah diberitahu dan sudah mengetahuinya, tetap saja warga Malaysia berkeras hati dan tidak terima dengan fakta-fakta yang sebenarnya, dan tetap ingin mengklaim sebagai seni dan tradisi dari Malaysia. Bahkan seolah-olah tak terima dengan kebenaran yang telah terjadi. Contohnya seperti video yang barusan telah kita saksikan. Dalam video tersebut, warga Malaysia satu ini memang mengakui dan membenarkan bahwa batik itu berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa. Namun dari gaya bicara serta tata bahasa yang warga Malaysia ini ucapkan, terkesan tidak terima dan memberikan sinyal penolakan terhadap kebenaran. Bahkan sampai menggunakan kata-kata tentang hidup dan mati, serta kebanggaan terhadap batik. Yang berkata, pakailah batik kalau nanti kalian dikubur, tidak perlu memakai kain kafan. Banggakanlah dengan mengangkat piala yang bertuliskan batik berasal dari Indonesia, hingga kalian puas. Begitulah sekiranya kata-kata yang saya tangkap, dari warga Malaysia satu ini. Apakah warga Malaysia tidak pernah tahu, kalau batik itu adalah karya seni yang sakral dalam penggunaannya? Penggunaan batik, berupa kain batik ataupun baju batik, digunakan pada waktu-waktu tertentu yang memang sudah terbiasa, dan menjadi tradisi warga Indonesia. Dan inilah contoh-contoh penggunaan batik dalam tradisi yang ada di Indonesia. Agar warga Malaysia mengetahuinya, terutama untuk warga Malaysia yang ada di video ini. Jika mengikuti adat dan tradisi yang ada di Indonesia, contohnya sebagai berikut. 1. Seorang calon pengantin, ketika akan menikah, pastinya akan melakukan ritual pemandian, atau disebut sebagai siraman. Sang calon pengantin, di saat melaksanakan ritual pemandian, atau disebut sebagai siraman, adalah memakai kain batik. 2. Seorang ibu ketika ingin melahirkan, pastinya akan menyiapkan kain batik. Kain batik yang dipersiapkan itu, digunakan entah untuk membalut tubuh sang ibu, atau untuk dijadikan alas dalam proses melahirkan. Yang pastinya, kain batik akan selalu ada pada saat seorang wanita akan melahirkan. 3. Kain batik juga digunakan untuk menggendong anak yang masih berusia di bawah 5 tahun, atau balita. Untuk masyarakat Indonesia tradisional, pastinya akan menggunakan kain batik. Kain batik pun digunakan untuk dijadikan ayunan bayi, bagi masyarakat Indonesia tradisional. Itulah penggunaan batik dalam proses pernikahan dan melahirkan, serta proses menimang seorang bayi, atau balita. 4. Yaitu proses untuk seseorang yang telah meninggal atau jenazah. Dan untuk kain kafan, pastinya setiap umat muslim akan menggunakan kain kafan ketika hendak dimakamkan, untuk menjadi pakaian terakhirnya di dalam kubur. Namun, penggunaan kain batik pastinya akan tetap digunakan sebagai alas pembaringan jenazah sewaktu di rumah duka. Dan kain batik pun digunakan sebagai penutup jenazah atau selimut, yang menutupi seluruh tubuh. Bahkan ketika ritual pemandian jenazah, kain batik pun digunakan untuk menutupi anggota badan jenazah tersebut. Dan untuk penggunaan sehari-hari, batik bagi wanita Indonesia tradisional, digunakan sebagai pengganti rok atau celana. Batik juga bisa dijadikan baju kebaya, baju kemeja, selendang, ataupun yang lainnya. Untuk pria, batik digunakan menjadi baju kemeja, penutup kepala ataupun hiasan di kepala, serta yang lainnya. Baju kemeja batik selalu digunakan untuk mengunjungi acara-acara pernikahan, ataupun acara-acara lainnya. Untuk anak-anak yang masih sekolah, 1 atau 2 hari dalam setiap minggunya, diharuskan menggunakan baju kemeja batik.
Bahkan warga Indonesia yang bekerja pun pastinya akan menggunakan baju kemeja batik pada setiap hari Jumat, serta hari-hari lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah, batik atau kain batik, selalu ada dan dipersiapkan untuk menemani kehidupan masyarakat Indonesia. Batik atau kain batik, selalu ada untuk menyambut kelahiran kita ke dunia ini. Batik atau kain batik, selalu ada dan menemani serta mengiringi kita ke tempat peristirahatan terakhir. Dari semenjak kita terbaring pertama kali, hingga kita terbaring untuk yang terakhir kali, batik atau kain batik, selalu ada untuk mendampingi, serta menemani masyarakat Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh masyarakat Malaysia ini, adalah benar adanya. Batik adalah kebanggaan masyarakat Indonesia, kami akan selalu bangga, dan akan kami tunjukkan kepada dunia. Bahwa batik adalah warisan nenek moyang masyarakat Indonesia. Karena batik akan menemani masyarakat Indonesia, sampai terakhir kalinya terbaring di dunia ini. Lalu apakah masyarakat Melayu Malaysia memiliki tradisi seperti itu, dari apa yang dinamakan batik? Sepertinya tidak ada, karena masyarakat Melayu Malaysia, hanya sekedar ikut-ikutan, numpang tenar, lalu mengklaimnya, yang katanya, batik atau kain batik adalah tradisi masyarakat Melayu Malaysia. Batik yang ada di Indonesia sangatlah beragam, baik itu dari motifnya, ataupun corak warnanya, sangatlah beragam. Ada yang bermotif warna yang cerah, atau menggunakan motif warna yang gelap, Indonesia memiliki itu semua. Mau itu menggambarkan tentang suasana atau nuansa alam, flora dan fauna, lambang atau simbol-simbol tertentu, seperti klub sepak bola atau yang lainnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, tidaklah tepat, jika Malaysia membedakan antara batik yang ada di Indonesia dan di Malaysia, hanya dari segi warna atau motif-motif tertentu, serta gambar-gambar yang ada. Yang membedakan adalah cara pembuatannya. Indonesia menggunakan cara atau proses seperti halnya melukis, dengan secara titik demi titik, dengan menggunakan alat yang khas untuk membatik. Maka dengan cara proses pembuatan seperti itulah, dinamakan batik. Namun jika Malaysia menggunakan cara atau proses dengan mencetaknya, atau melukisnya dengan kuas, Malaysia menggunakan cetakan atau kuas, dalam membuat karya batik. Dan itu sangat tidak pas jika diberi nama batik atau baju batik. Seharusnya Malaysia memberikan nama karya tersebut, dengan nama cetak, atau baju cetak, atau kain lukis atau baju lukis. Karena, sesuai dengan cara pembuatannya. Jika Malaysia memberikan nama batik, sangatlah tidak sesuai dengan cara pembuatannya. Lalu apa yang sebenarnya Malaysia inginkan, dari nama batik itu? Yang Malaysia inginkan adalah, ketenaran nama batik yang sudah mendunia. Nama batik sudah menjadi nama yang fenomenal dan terkenal di mata dunia. Malaysia ingin menumpang ketenaran dari Indonesia, dan ingin terlihat hebat di mata dunia, juga untuk dijadikan identitas bagi setiap warganya, dan untuk dijadikan sebagai identitas jati diri negara Malaysia. Kaum Melayu Malaysia memang pantas disebut sebagai masyarakat negara yang gemar sekali mengklaim yang bukan miliknya, atau yang bukan dari hasil karyanya sendiri. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan serta kalimat yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.